Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang potensi lobster di Indonesia dan Lombok. Di sini saya Elma Fitriani sebagai pemateri pertama yang akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluannya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan persentase 75% wilayah Indonesia adalah perairan dan lautan dengan 2,7 juta kilometer zona ekonomi eksklusif, terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Ekosistem laut dapat dilihat dari dimensi horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kawasan ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona neritik atau pesisir yang mencakup massa air di atas paparan benua, zona oseanik atau laut lepas yang meliputi perairan terbuka lainnya, dan zona intertidal atau peralihan yang meliputi antara ekosistem perairan dan daratan. Dengan total luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer dan total garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki area terumbu karang sangat luas yang merupakan habitat utama lobster. Salah satu komoditas laut Indonesia yang memiliki peranan penting baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Novita Wabadianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Novita Wabadianingsih sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis lobster di Indonesia dan Lombok. Lobster merupakan udang laut yang termasuk dalam spesies genus Homarus, berwarna hitam kebiru-biruan, berkaki 8 dan mempunyai sepasang sepit yang besar. Udang karang dan jenis lobster di perairan NTB seperti lobster mutiara dan lobster pasir, lobster batik, lobster bambu, dan lobster batu. Provinsi NTB merupakan daerah penghasil lobster dan sumber lobster dengan potensi terbesar di Indonesia, terutama di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Salah satu daerah penghasil lobster di Indonesia adalah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wilayah perairan laut yang ada di Pulau Lombok sangat potensial untuk pengembangan budidaya pembesaran lobster. Namun, usaha budidaya pembesaran lobster di Pulau Lombok masih tertinggal jika dibandingkan dengan usaha budidaya pembesaran lobster di Vietnam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, Mauridul Hani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mauridul Hani. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Di mana di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis lobster yang ada di Indonesia dan yang ada di Lombok. Yang pertama yaitu lobster pasir. Yang kedua yaitu ada lobster batik, ada lobster batu, lobster Pakistan, lobster mutiara, lobster bambu, dan yang terakhir yaitu lobster batik. Nah, di mana lobster mutiara dan lobster pasir menjadi lobster yang paling potensial untuk dikembangkan melalui sistem budidaya perikanan yang ada di Indonesia saat ini. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi dan morfologi, di mana di sini klasifikasinya yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya yaitu Malacostraca, ordo yaitu Decapoda, familinya Phalaniridae, genusnya yaitu Phanulirus, spesiesnya ada Phanulirus versicolor, Phanulirus ornatus, Phanulirus polypagus. Dan dimana di sini morfologinya, morfologi bentuk fisik lobster ya atau udang karang. Secara umumnya itu terdiri dari atas dua bagian, yaitu yang pertama bagian depan. Bagian depan yaitu sepatoraks dan bagian belakang disebut dengan abdomen atau perutnya. Seluruh tubuh lobster dilindungi oleh kerangka luar atau cangkangnya yang keras dan terbagi atas ruas-ruasnya. Selanjutnya yaitu bagian depan.
Bagian depan yaitu kepala dada, terdiri atas 13 ruas dan bagian badan terdiri atas 6 ruas. Pada bagian kepala atau rostrum terdapat organ-organ seperti rahang atau mandibula, insang, mata majemuk, antenula, antena, dan 5 pasang kaki jalan atau preipoda. Pada bagian badan terdapat 5 pasang kakinya. Sekian dari saya. Nah, di sini saya pemateri keempat akan membahas tentang potensi budidaya lobster di Indonesia dan Lombok. Yang pertama itu potensi budidaya lobster di Indonesia ada 5 tahap. Yang pertama itu potensi lahan budidaya laut. Luas lahan marikultur sangat luas, mencapai 12,3 juta hektar, dan potensi pengembangan yang besar dengan tingkat pemanfaatan lahan marikultur baru mencapai 2,25%. Potensi kedua yakni Indonesia memiliki sumber daya benih lobster pasir dan lobster mutiara yang melimpah, yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk dibudidayakan dengan baik. Potensi ketiga, pasar lobster tersedia untuk ekspor ke Cina, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang, serta domestik. Yang keempat, budidaya lobster berpotensi menjadi sumber pemasukan devisa negara lantaran komoditas bernilai ekonomis tinggi. Potensi kelima atau yang terakhir yaitu mampu menciptakan lapangan kerja lantaran budidaya lobster merupakan filatelis industri, artinya sesuai dengan karakteristik usaha dan kemampuan teknik masyarakat pesisir sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Elvina Damayanti pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurlinda yang dimana potensi budidaya lobster yang kedua berada pada Pulau Lombok. Dengan potensi budidaya lobster yang menggeliat, pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan MOU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan kawasan Telong Elong sebagai kampung lobster. Potensi pembudidayaan lobster di NTB, khususnya di Pulau Lombok, cukup luas. Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur, misalnya berdasarkan data yang diperoleh dari DKP Provinsi NTB, menyebutkan berada di Kecamatan Jerowaru, yakni perairan Jerowaru Dermaga 2, Pelabuhan Telon Elong, Gili Bele, Gilire, dan Telung Ekas. Sedangkan budidaya lobster di Lombok Timur seluas 1.952 hektar, luas lahan potensi untuk budidaya lobster sebesar 731,48 hektar, luas lahan yang sudah dimanfaatkan sebesar 16,6 hektar, prosentasi pemanfaatan lahan baru mencapai 2,2%, area pengembangannya berada di Teluk Seriwe, Teluk Jukung, dan Teluk Ekas. Jumlah pembudidayaan dan kerambang Jarian Apung atau KJA yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan Keruak yakni 147 KJA dengan jumlah anggota sebanyak 1.809 orang dan jumlah KJA peta atau lubang 8.438. Jumlah KJA di masing-masing kawasannya diantaranya KJA Teluk Jukung 6.069 lubang, kawasan Teluk Ekas 2.313 lubang, dan kawasan Teluk Seriwe 56 lubang. Data produksi lobster di Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak yang meliputi seluruh desa dengan jumlah produksi 82,56 kg. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.